Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi yaitu komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4 atau 5 tahun sekali. Yang pertama yaitu karakteristik satuan pendidikan. Di sini yang dimaksud karakteristik satuan pendidikan yaitu diperoleh dari analisis konteks, kemudian dirumuskan karakteristik sekolah yang di mana ada hal-hal yaitu peserta didik, sosial budaya, guru, dan yang lainnya. Kemudian visi, misi, dan tujuan. Visi ini menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Kemudian nilai-nilai yang mendasar penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Di sini ada paradigma baru bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Makanya visinya juga pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian misi di sini adalah misi yang menjawab bagaimana sekolah mencapai visinya. Nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Sedangkan tujuan adalah tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan pokok-pokok penting dan selaras dengan misi. Kemudian strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian satu lagi yaitu kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu pengorganisasian pembelajaran. Cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, yaitu cara sekolah mengelola pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila, misalnya mingguan atau sistem blok atau cara pengorganisasian lainnya. Kemudian yang di situ yaitu intrakurikuler, yaitu berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada mulok. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu penjelasan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Kemudian ekstrakurikuler, yaitu gambaran ekskul dalam bentuk matrik atau tabel. Dan yang keempat yaitu rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran berisi alur pembelajaran, kemudian mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi program prioritas satuan pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaannya dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu lampiran. Contoh yaitu berisi contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, penggambaran rencana pembelajaran pertujuan pembelajaran dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Kemudian contoh penguatan profil pelajar Pancasila yaitu penjabaran pilihan tema
dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Misalnya deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik, tidak perlu sampai rinci pembelajarannya. Kemudian referensi, landasan hukum, dan landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Di pertemuan selanjutnya kita akan membuat atau mendalami materi tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Begitu tentang komponen-komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Mangga? Atau sudah jelas gitu? Iya Bu, saya mau tanya Bu. Ya Pak. Apakah boleh dalam sebuah kurikulum operasional ada komponen yang tertinggal? Gimana Bu? Maksudnya kenapa tertinggal Pak? Ya lupa gitu misalnya Bu, nggak ditulis gitu. Bagaimana? Bisa nggak Bu? Kalau lupa bisa diperbaiki Pak, tapi kalau itu nggak maksudnya tertinggalnya itu karena menyesuaikan situasi kondisi sekolah, itu boleh. Jadi komponen-komponen itu juga tidak saklek, tapi harus sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah kita. Begitu Pak. Kalau tertinggal disusulin Pak, nggak boleh tertinggal. Oh gitu. Soalnya saya suka lupa karakteristiknya, suka ketinggalan Bu. Salah ya Bu ya. Iya, harus lengkap Pak. Oh. Begitu. Makasih Bu Ida. Iya. Saya tutup ya atau gimana? Sudah ya? Sudah ya. Terima kasih untuk materi komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Semoga ilmu yang kita dapat bisa diterapkan di sekolah kita dengan baik dan benar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.